Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya yang apa adanya. Tetap kita bersama Mas Arifin Soleh yang selalu setia dalam perbincangan kita kali ini. Jadi untuk episode kali ini kita akan membahas, mengupas dari sambungan kemarin, Mas. Saya juga penasaran, Mas, katanya dengan apa yang pembahasan Siddhartha Gautama, terus ada yang di Cina apa namanya, Lao Tse, Zen. nah itu kan, Mas. Terus yang seperti Siddhartha Gautama itu adakah tokoh-tokoh yang khususnya di Indonesia itu, Mas, yang menemukan pencerahan yang seperti Siddhartha Gautama, Lao Tse atau Zen itu tadi, Mas? Menurut jenengan nih loh. Ini yang saya tunggu-tunggu. Karena Indonesia, tanah Jawa atau Nusantara pada umumnya penuh dengan orang-orang yang tercerahkan, Mas. Banyak sekali. Ya. Tapi kita itu sering bangga dengan yang di luar sana. kita, di luar negara kita. Iya. Jadi contohnya, Mas, contohnya dari khususnya dari Indonesia. Kalau dikhususkan lagi dari tanah Jawa dulu lah. Dari video sebelumnya saya sudah menggagas Mahapati Gajah Mada. Ya. Itu contoh orang-orang yang sudah tercerahkan. Prabu Hayam Wuruk, Eyang Ronggowarsito, kan itu adalah contoh-contoh asli berbumi kita. Jadi banyak sekali ya. Banyak sekali, Mas. Cuman sayang itu tidak pernah kita unggah, istilahnya kalau zaman sekarang. Tidak pernah kita mau belajar bahwa kita kaya di bumi Nusantara kita ini orang-orang yang tercerahkan. Kalau di agama Islam, Kiai Hasyim Hashari, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Mbah Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Mustafa Bisri, Kiai Hamid Pasuruan, itulah contoh-contoh orang yang tercerahkan dan sudah beragama Islam. Sangat banyak sekali. Banyak sekali. Cuman kitanya aja yang belum bisa mengenal lah dengan orang-orang yang sudah tercerahkan. Gitu. Cuman untuk universalnya mungkin saya tidak, untuk saat ini mungkin nggak ngomongin para alim ulama, para kiai dulu, tapi lebih universal atau mengenal diri sendiri dulu. Ya dicontohkan dengan siapalah yang dari apa, bukan ajaran ya. Iya. Ya ajaran itu tadi ya, Mas, yang sekiranya orang-orang yang sudah tercerahkan yang ada di Nusantara ini, Mas. Iya. Mungkin kalau kita lain kali lah ngomongin Mahapati Gajah Mada, Eyang Ronggowarsito, Prabu Hayam Wuruk, tapi mungkin yang lebih dekat lah, yang istilahnya rentang waktunya lebih dekat, seperti Pangeran Suryo Mentarang, Romo Heru Cokrosemono, dan banyak lagi. Mungkin yang Romo Heru Cokrosemono lah. Nah, ya, Untuk ini saya juga pernah mendengar, Mas. Yes. Kalau Heru apa? Romo Heru Cokrosemono ini, Mas. Yes. Itu kan saya juga pernah mendengar. Itu kan kalau dalam sekarang itu Kapribaden ya, Mas. Apa namanya itu? Yes. Kapribaden itu kan organisasinya. Oh, organisasi. Saya tidak ngomongin Iya, organisasi. saya kan mendengar itu tadi, Iya, Mas. iya. Jadi kan saya perlu pertanyakan juga kan. Iya. Saya kan belum sangat mengenal jauh lah intinya, cuman saya bisa mengenal itu tadi. Terus kalau dalam perjalanan apa tadi namanya? Romo Heru. Nah, Heru Cokrosemono itu gimana itu, Mas? Masalah beda sekali, Mas. Ketika Buddha masih hidup, ajarannya belum
diorganisasikan atau diagamakan. Sama kalau Romo Heru Cokrosemono ketika masih hidup belum ada organisasi. Tapi setelah itu baru ada ini nah, tadi kan ada organisasi yang nama Mas bilang dari kepribadian. Jadi kalau istilahnya mohon maaf kalau ada kekurangan para putra-putra Romo Heru Cokrosemono, saya hanya ingin wedar perjalanan Romo Heru Cokrosemono mengenal diri sendiri dan tidak lebih. Sekiranya ada kurang lebihnya atau kesalahan kata-kata, saya mohon maaf dan pangestunipun. Romo Heru Cokrosemono itu lahir di Magelang. Oke, sedikit biografinya. Jadi Romo Heru Cokrosemono ini masih terah dari Keraton Ngayogyakarta. masih terah kerajaan. Oke, masih terah kerajaan. Biarpun istilahnya kalau dari aturan pernikahan itu dari selir istilahnya. Jadi Romo Heru Cokrosemono ini bagi saya itu luar biasa biografinya, karena beliau dari kecil itu sudah lain, sudah istimewa. Jadi ada kelainan lah dalam perjalanan itu. Bukan kelainan Mas, Keistimewaan. Ya, bukan kelainan. Kelainan keistimewaan. Karena contoh sederhana dari keistimewaan Romo Heru Cokrosemono ketika masih kecil, ketika terkena sinar matahari, bayang-bayangnya itu ada 4. Lumrahnya kita kan hanya 1. Iya. Nah, ini ada 4. Jadi udah terlihat dari kecil lah. Iya. Istilahnya sudah terlihat potensinya, potensi luar biasa dalam diri pribadi Romo Heru Cokrosemono. Dan proses-proses perjalanannya ini mungkin akan coba kita gali di video-video ke depan. Iya. Dan Romo Heru Cokrosemono ini adalah contoh pribumi kita, orang asli Nusantara kita, yang bisa menjadi rujukan kita bahwa beliau sudah mengenal dirinya sendiri atau mengenal pribadinya sendiri. Makanya Romo Heru Cokrosemono tidaklah membuat agama baru atau kepercayaan atau apapun, tapi Romo Heru Cokrosemono meninggalkan sebuah ajaran bagaimana cara mengenal diri sendiri lewat perjalanan yang sudah dialami Romo Heru Cokrosemono. Jadi ajaran yang sudah dialami Heru Cokrosemono dari kecil sampai meninggal dunia itu tadi ya Mas ya. Jadi, dari dapat pencerahannya di situ kan gitu. Jadi bisa diulang uruk ke semua putra-putrane lah intinya kayak gitu. Istilahnya putra-putra istilahnya kan murid-muridnya ya. Di sebuah kisah suatu saat, jadi ini saya menceritakan proses spiritual dari Romo Heru Cokrosemono untuk mengenal dirinya. Di suatu saat ketika entah itu keponakan atau saudaranya perempuan menginap di rumah beliau, tiba-tiba di suatu waktu karena ada angin. Kalau zaman dulu orang kan pakai cewek Mas, istilahnya pakai kain jari. Ya. Ketika Romo Heru Cokrosemono berjalan untuk melewati saudaranya yang tidur itu, terlihat mohon maaf bahannya sedikit. Dan di situ Romo Heru Cokrosemono merasakan getaran yang luar biasa di dalam pribadinya. Ada sesuatu yang aneh di situ.
Saya bukan ngomongin mesum ini, tapi dalam pribadi Ada. ada apa ini? Ada gejolak Iya, lain. ada gejolak. Ada apa ini? Padahal sebelumnya tidak ada. Itu waktu menginjak dewasa, Mengincar remaja. remaja. Oke. Nah, dari kejadian ini Romo Heru Cokrosemono mulai tiap hari merenungkan, memikirkan rasa apa ini? Kok asing? Kok saya baru mengalami? Disinilah mulai proses spiritual penjelajahan pribadinya Romo Heru Cokrosemono dimulai. Baru muncul intinya. Baru dimulai Baru di situ. dimulai. Karena apa? Rasa keingintahuannya. Rasa keingintahuannya. Istilahnya kok gitu. Kenapa? Karena ketika menyaksikan kejadian itu, ketika ada jari yang tersingkap, seluruh bulu kuduknya merinding. Yang jadi kegelisahan Romo itu, rasa apa ini? Kok saya nggak kenal? Inilah luar biasa tokoh-tokoh kita. Jadi berusaha untuk mengenali itu, yuk terus berusaha itu Mas, menggali terus Mas. Oke. Mulai saat itu Romo Heru Cokrosemono istilahnya mulai lelaku secara pribadi. Mulai lelaku hanya untuk mencari itu tadi, dengan trigger itu tadi. Terus mohon maaf Mas, ini antara laku dan lelaku ini kok ada perbedaan Mas? Ini maaf sebentar Iya, ya, ada biar lebih jelas, lebih paham lah kan dia gitu. Laku adalah buah dari lelaku. Oh, kayak gitu. Oke. Jadi laku adalah intisari dari lelaku. Ketika sebagai contoh sampean diperintahkan guru sampean untuk lelaku gendeng. Jadi untuk menemukan esensi gendeng tadi, gila, tirakat gila. Karena ada. Iya. Laku adalah ketika menemukan esensi dari intisari dari gila tadi, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi laku adalah di dalam, lelaku adalah keluar. Istilah sederhananya gitu. Laku adalah kita menjelajahi diri kita sendiri. Tapi ketika lelaku, kita penjelajahan diri kita sendiri, kita aplikasikan di luar, di dunia nyata ini. Jadi tetap dari lelaku ke laku itu tadi Mas ya. Jadi sudah menemukan baru diaplikasikan keluar. Nggih, manfaatnya. Nggih. Dan sejak saat itu Romo Heru Cokrosemono lebih sering menyendiri dan bertapa hanya untuk menemukan itu. Padahal coba dibandingkan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nggak pernah tersentuh hal seperti itu. Iya. Karena apa? Sensitivitas kita sebagai manusia sudah menurun. Ada cenderung kalanya tertutup juga. Kan kayak gitu. Oke. Dan di situ Romo Heru Cokrosemono untuk merasa apa itu? Beliau berjuang keras dengan jalur bertapa, bermeditasi, beriadoh, bahkan di sebuah gua dalam waktu tertentu hanya untuk mengenali rasa apa. Inilah awal perjalanan spiritual Romo Heru Cokrosemono hingga pada akhirnya mendapatkan di suatu hari mendapat pencerahan. Jadi untuk kita menemukan pencerahan juga gitu, proses-proses yang sangat panjang Mas ya. Sangat mendalam lah intinya, harus bertapakur dulu, harus kalau zaman sekarang ya semedi dulu lah intinya kayak gitu. Kan biasanya pasti ada pemicu atau trigger dari luar, seperti yang dialami Buddha ketika melihat penderitaan di luar. Romo Heru Cokrosemono juga gitu. Kenapa ini? Ada rasa apa ini?
karena keingintahuan yang luar biasa hingga akhirnya Romo Heri Cokrosemono ingin mengenal rasa apa itu. Jadi dari cerita itu Romo Heru Cokrosemono sampai bertapa, terus mendapatkan apa Mas di situ Mas? Yang poin-poin pentingnya Mas? Panjang ceritanya. Kalau sampai langsung ke poin, Iya. nanti Jadi masih ada lah intinya tahap-tahap yang enggak. Masalahnya saya hanya ngomongin awal dari spiritualnya Romo Heri Cokrosemono. jadi pertanyaan ini terlalu Nggih. menjurus ke titik akhir ya Mas. Sama ketika itu pertanyaan ke saya, bagaimana esensi manusia, sama terlalu cepat untuk menanyakan itu. Padahal di sini yang ingin saya katakan ini adalah ketika seseorang untuk menempuh pencerahan, karena pencerahan tidak dapat, pencerahan adalah hasil. Yang bisa kita lakukan adalah proses menuju pencerahan, tapi pencerahan bukan hak kita sebagai manusia. Soalnya kalau udah pencerahan udah hasil intinya. Enggak. Jadi dalam proses ini terus sehabis berjuang ingin mengetahui rasa yang tadi itu Mas. Gimana mengolah rasa itu tadi Mas? Oke. Bertahun-tahun Romo Heri Cokrosemono itu melakukan berbagai macam gerakan, bertapa di gua-gua hanya untuk mengenali rasa itu kan. Jadi nih kalau bahasanya olah rasa itu ya. Oke. Istilahnya kalau bahasa di ajaran Romo Heri Cokrosemono, disinilah awal dari pambuka rasa. Nah, jadi sampai menemukan pembuka rasa kan. Ini adalah pembuka rasa sebelum kita mengetahui apa itu rasa yang sejati. Jadi setelah menemukan pembuka rasa itu kita terus mengeksplor. Otomatis meneruskan penjajahan selanjutnya. Terus penjelajahan selanjutnya itu gimana Mas? Yang dari awal tahap awal itu tadi. Paling enggak sampean harus paham esensinya. Esensi saat ini pencerahan adalah berawal dari karena kita ingin tahu. Kenapa kita ingin tahu? Karena kita tidak tahu. Poin-poin pentingnya itu kan. Yang harus anda pahami dulu di sini. Jangan susu kemana-mana. Iya. Jadi poin istilahnya kita ngomongin pambuka rasa dulu. Iya. Jadi karena kita tidak tahu, kita menuju ingin tahu. Kalau kita ingin tahu, pasti kita akan melakukan sebuah proses perjalanan agar kita tahu. Iya. Inilah inti dari pambuka rasa, Mas. Jadi, harus ini dulu. Dituntaskan dulu lah. Harus ini dulu. Jadi kalau pambuka rasa sudah clear, sudah selesai, baru menginjak ke selanjutnya. Jadi untuk mengklirkan pambuka rasa itu gimana Mas? Makanya saya tadi bilang ke sampean, diklirnya kan pambuka rasa ini dulu. Maksudnya seseorang yang berspiritual itu pertama karena dia sadar tidak tahu dan jujur saya tidak tahu. Ini namanya pambuka rasa. Oh iya. Maksudnya ini pambuka rasa. Pambuka rasa inilah ini maksudnya pambuka yang tadinya ingin tahu jadi tahu. Kan gitu. Pertama pambuka rasa itu dari sampean tidak sadar menjadi sadar. Iya. Betul. Akhirnya sampean sadar bahwa sampean tidak tahu. Setelah sampean sadar dan jujur tidak tahu, secara alamiah kita melangkah ingin tahu. Setelah ada keinginan untuk ingin tahu, sampean akan melakukan penjelajahan supaya sampean tahu atau mendapatkan pencerahan.
Ini namanya pambuka rasa. Iya kan? Jadi kesadaran tetap nggak boleh tanpa kesadaran. Iya, iya. Jadi tetap harus dengan sadar penuhnya kan gitu. Oke, kenapa? Ya saya tanyakan, sampean tanyakan ke saya itu, sampean terlalu cepet. Pambuka rasa saya belum paham kok. Gimana Sudah. selanjutnya? Pambuka rasa harus tahu dulu. Iya, iya, iya. Nah di sini yang dimaksud pambuka rasa itu bukanlah cara, tapi kejujuran sampean pada diri sampean sendiri yang tadinya tidak tahu, sadar bahwa sampean tidak tahu. Ini namanya pambuka rasa. Iya. Karena apa? Banyak orang yang tidak sadar Itu. bahwa dirinya tidak tahu. Ini pambuka rasa. Kadang-kadang kita tidak sadar tapi berlagak sadar. Yang banyak itu ya gitu. Oke. Makanya inspirasi dari perjalanan awal dari Romo Hardjokosomono adalah kita diajari sadar dulu. Kenapa? Sebelumnya secara pribadi kita tidak sadar, tapi sekarang menjadi sadar. Jadi inti sing paling utama dari cerita Romo Hardjokosomono ini, kita belajar bukan belajar, berarti pambuka rasa dulu Nggih. baru ke arah selanjutnya kan gitu. Nggih. Harus step by step. Harus, ya, ya, ya. Nanti bingung yang dengarkan ya. Iya, iya. Harus step by step dulu. Pambuka rasa dulu, ini dulu. Jadi sementara ini ya cukup sampai di sini dulu lah Mas. Nggih. Jadi cukup kita mengenal pambuka rasa dulu lah. Nggih. Kan ntar bisa disambung lagi dengan video-video yang akan datang. Jadi bahwa kita sudah tahu pambuka rasa, yang tadinya tidak tahu, kepingin tahu, kan gitu. Sadar Kalau tidak tahu. sepenuhnya. Sadar kalau tidak tahu. Sadar kita tidak tahu, baru kepinginan kita ingin tahu, kan gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu lah. Kita sambung lain waktu lagi. Terima kasih, sampai jumpa.